Halo, selamat malam. Selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menduduki peringkat pertama dalam bursa calon presiden 2024 pada sejumlah lembaga survei, diikuti dengan Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan serta Erlangga Hartarto. Adu kuat figur politik di survei 2024, apakah Ganjar Pranowo capres terkuat 2024 dan kemana sebetulnya arah dukungan dan juga koalisi dari partai PDI Perjuangan. Saya Reinhard Sirait, inilah Talk Politik selengkapnya. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memprediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan masuk dalam putaran kedua Pilpres 2024 jika ada 3 atau 4 pasangan capres dan cawapres. Dalam program Dah Politik, Pilpres putaran kedua episode Ganjar versus Anies, pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan Ganjar diprediksi akan menang melawan Anies pada putaran kedua tersebut dengan elektabilitas Ganjar sebanyak 52,4%, sedangkan Anies 39,5%. Seperti ini, 52 lawan 39. Jadi udah dapat 50% lebih kira-kira Ganjar. Menurut prediksi kita ya di survei Desember ini, apakah akan terjadi demikian? Seperti ini kita lihat, kita cermati terus dari bulan ke bulan apa yang terjadi di lapangan. Tapi untuk sementara belum ada sosialisasi yang seimbang antara Ganjar dan Anies, adalah 43 lawan 40. Saiful menjelaskan alasan utama mengapa Ganjar dan Anies Baswedan yang berpotensi besar masuk putaran kedua. Saiful mengatakan dalam 1,5 tahun terakhir Ganjar terus konsisten mendapatkan suara teratas, sedangkan Prabowo cenderung melemah dan Anies cenderung meningkat. Sementara itu dari hasil survei calon presiden yang digelar Lembaga Survei Nasional, nama Prabowo Subianto masih memiliki elektabilitas tertinggi di 2 provinsi yang paling banyak penduduknya di Indonesia, yakni Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Jawa Barat, elektabilitas Prabowo unggul 54,8% atas Anies dan Ganjar Pranowo. Sementara di Jawa Timur, Prabowo Subianto hanya unggul tipis dari Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei LSN, jika Pilpres hanya diikuti 3 capres, maka Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini bersaing ketat menjadi pemenang. Survei ini dilakukan pada 2 hingga 11 Januari 2023 dengan total responden 810 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 3,44% dan dengan tingkat kepercayaan 95%. Ya, bursa Pilpres memang semakin memanas jelang tahun politik 2024. Nama-nama yang muncul masih sama sebetulnya, tapi ini kembali lagi tergantung bagaimana partai politik mencalonkan masing-masing kandidat. PD Perjuangan tentu dinanti-nantikan siapa yang akan didukung, apakah ke Ganjar Pranowo atau tidak, mengingat nama Ganjar begitu moncer di sejumlah hasil survei. Bagaimana peta politik Pilpres 2024 dan kemana arah koalisi dan juga dukungan dari PD Perjuangan, kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber. 2 diantaranya bergabung bersama dengan saya di studio Talk Politik with Reinhard. Saya akan sapa ada Mas Denny Irvani, Direktur Riset dari SMRC. Selamat malam Mas Denny, apa kabar? Selamat malam, baik Reinhard. Kabar baik ya Mas? Dan juga ada Bang Rinto Wardana, Ketua Umum dari Teman Ganjar. Bang Rinto, selamat malam. Selamat malam. Nanti kita akan tanya-tanya ke Bang Rinto bagaimana melihat dinamika terutama nama Pak Ganjar yang selalu masuk dalam bursa top of mind capres. Juga saya akan sapa lewat sambungan Zoom ada Dr. Andreas Hugo Pareira. Bang Andreas, politisi dari PD Perjuangan. Bang Andreas, selamat malam Bang. Tampaknya belum bergabung, kita akan sapa nanti Bang Andreas Hugo Pareira. Jadi saya akan ke Mas Denny terlebih dahulu. Saya akan mulai dari hasil survei SMRC yang kemudian kita tahu hasilnya kalau masuk putaran kedua, Anies versus Ganjar, Ganjar tetap akan unggul. Apa variabel yang membuat nama Gubernur Jawa Tengah ini ya Mas Denny dalam temuan SMRC selalu unggul di urutan pertama, bahkan kalaupun di head to headin dengan Pak Anies Baswedan?
Ya, SMRC secara reguler melakukan survei opini publik tentang kepemimpinan nasional untuk melihat siapa tokoh yang diinginkan publik dari sisi aspirasi publik ya. Dalam setahun terakhir kita melihat konsistensi di mana Ganjar Pranowo itu berada di atas. Ada 3 nama yang paling besar dukungannya menurut publik, ada Ganjar Pranowo, kemudian yang kedua Anies Baswedan, dan yang ketiga Prabowo Subianto. Namun jarak antara Prabowo dengan Anies itu tidak signifikan secara statistik begitu. Kalau Ganjar memang dia signifikan, kita bisa yakin. Oke, gitu, jadi jarak antara Pak Ganjar dengan Pak Anies dan juga Pak Prabowo cukup jauh. Ganjar dengan Anies itu jaraknya tidak terlalu jauh, sebenarnya cuma sekitar 6-7%. Sementara Prabowo dengan Anies hanya terpaut sekitar 1-2% saja. Dan yang menarik ada dinamika ya dalam 2 tahun terakhir. Kalau 2 tahun lalu Pak Prabowo masih menempati urutan teratas dalam survei SMRC, kemudian mengalami penurunan perlahan dari posisi nomor 1, kemudian posisi nomor 2 digeser oleh Ganjar, yang sebenarnya Ganjar bahkan awalnya di posisi ketiga setelah Anies, tapi dia perlahan kemudian naik menjadi posisi nomor 1, dan Prabowo terakhir digeser oleh Anies di survei Desember. Sebelumnya Anies lalu di bawah Prabowo. Oke, artinya tren Pak Ganjar sangat positif. Betul, dan apa pertanyaannya yang bisa menjelaskan mengapa Ganjar sejauh ini mendapat dukungan yang lebih besar dibanding nama-nama lain termasuk Pak Prabowo dan Anies? Itu yang paling mendasar adalah tingkat penerimaan publik, likability, kualitas personal dari seorang Ganjar itu yang relatif lebih tinggi dibanding Prabowo dan Anies. Jadi kalau kita tanya apakah tahu Ganjar, yang tahu Ganjar itu belum semua orang tahu Ganjar, hanya sekitar 75% masyarakat, tapi dari yang tahu, yang suka kepada Ganjar itu mencapai 86%. Sementara Prabowo dan Anies, yang tahu Prabowo itu sudah hampir semua orang, 95% lebih. Anies sekitar 86% yang tahu Anies, tapi yang suka dari yang tahu itu hanya di level 70-an%. Itu yang menjelaskan mengapa Ganjar sejauh ini masih menjadi pilihan yang paling besar di mata publik. Likability ini seberapa besar kalau kemudian bisa dikonversikan menjadi orang mau milih? Itu kan kadang-kadang beda ya, Mas Denny, antara popularity kemudian elektability-nya. Ada yang populer tapi belum tentu kemudian sejalan dengan elektabilitasnya. Iya, yang paling elementer kan orang mau memilih itu harus tahu dulu ya, harus tahu dulu baru kemudian mengevaluasi apakah tokoh itu punya kualitas yang positif atau tidak, atau kita sebut dengan suka atau tidak. Baru setelah suka, dia punya chance untuk memilih. Namun di sana, selain faktor, itu kita sebut dengan faktor psikologis ya. Karena dalam perilaku pemilih kita mengenal ada setidaknya 3 faktor. Yang pertama faktor psikologis, yang kedua ada faktor rasional, yang ketiga adalah faktor sosiologis. Nah, kita belum bicara faktor-faktor lain selain psikologis, misalnya faktor faktor sosiologis, kedaerahan, kewilayahan itu juga akan punya dampak terhadap pilihan pemilih ke depan. Oke. Jadi ini masih pada faktor psikologis ya. Suka tidak sukanya publik atau masyarakat pemilih terhadap calon kandidat. Dan ini terus-menerus trennya positif. Adakah faktor lain misalnya dinamika politik yang sekarang atau bagaimana sikap PDI Perjuangan itu cukup menyumbangkan elektabilitas dari hasil surveinya SMRC ini, Mas Denny? Iya, faktor psikologis itu ada 2. Yang pertama adalah tingkat kualitas personal dari tokoh, yang kedua yaitu identitas partai. Jadi orang memilih bisa juga karena kesamaan partai dengan calon yang didukung. Nah, namun biasanya levelnya sedikit di bawah dari faktor kualitas personal tokoh itu sendiri. Pemilih cenderung lebih melihat seberapa berkualitas tokoh itu ketimbang arah dukungan dari partai politiknya. Nah, tapi bagaimanapun arah dukungan partai politik pasti punya pengaruh yang signifikan. Nah, kita belum tahu ya sejauh ini kan belum ada calon yang definitif sampai sekarang. Apakah Ganjar Pranowo misalnya akan dicalonkan oleh partai, apakah lewat PDI Perjuangan atau lewat KIB atau apa, kita belum tahu. Tapi nanti akan punya dampak yang bisa berbaur dengan efek psikologis yang saya jelaskan tadi. Oke. Saya ke Bang Rito. Bang Rito, saya yakin tentu relawannya Pak Ganjar menanggapi positif ya setiap hasil survei yang menempatkan Pak Ganjar ini cukup unggul. Tapi lewat survei-survei yang terbaru termasuk dari SMRC, apa yang Anda cermati dari tingkat elektabilitas dan juga
likability dari Pak Ganjar Pranowo? Ya, kalau kita sebagai relawan, kita melihat konsistensi daripada hasil survei itu sejak awal. Kita melihat bahwa sejak awal hasil survei itu, survei manapun ya yang kita lihat di publik itu, posisi Pak Ganjar Pranowo ini tidak tergantikan sebenarnya yang kita lihat faktanya ya. Nah, kami melihat di situ bahwa memang kami tidak meragukan hasil daripada survei itu karena memang hasil survei ini kan dilakukan secara ada metodologi sainsnya sehingga kami bisa mempercayai hal itu. Nah, kecuali misalnya dalam satu kali survei posisinya tidak masuk ke dalam kategori 3 besar, ya itu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi yang kami lihat kecenderungannya terus naik, menanjak sampai saat ini pun hasil survei pun mempertegas posisi Pak Ganjar sebagai capres yang memang secara popularitas oke, secara elektabilitas juga oke, dan itu yang kami lihat bahwa di publik ini memang penerimaan terhadap Pak Ganjar sudah sedemikian masifnya dan tanpa mengindahkan partainya pun mereka melihat secara sosok pribadinya Pak Ganjar, disitulah timbul elektabilitas dan popularitas dia. Tapi yang kemudian juga muncul adalah belum ada capres yang definitif yang tadi disampaikan oleh Mas Denny. Artinya oke secara survei boleh tinggi-tinggi, tapi kan Pak Ganjar ini juga bukan ketua umum partai yang serta-merta memegang tiket. Itu yang kemudian kan masih cukup dinamikanya ya Bang Rinto. Iya, jadi memang ini menjadi satu paradoks ya antara tingkat popularitas dan elektabilitas, tetapi kendaraan politiknya misalnya tidak mendukung. Nah, itu yang akan menjadi satu catatan penting bagi pemegang keputusan di partai politik untuk menentukan siapa sih capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa tokoh-tokoh ini tidak secara begitu saja muncul di publik. Itu kan ada proses lama gitu. Dan bahkan sejak setelah Pilpres 2019 pun itu nama ini sudah mulai muncul sebenarnya. Walaupun dalam eskalasi yang tidak terlalu tinggi ya. Lalu kemudian meningkat di 2 tahun terakhir ini. Nah, Pak Ganjar itu sudah ada di posisi teratas itu di 2 tahun terakhir ini. Nah, makanya kami melihat bahwa supaya partai sebagai pengambil keputusan terakhir itu tidak gegabah, tidak harus hati-hati menentukan merespon keinginan publik dalam hal penentuan capres itu supaya nanti tidak menjadi bumerang bagi partai politik. Makanya kan dengan munculnya Pak Ganjar Pranowo ini adalah menjadi satu alasan bagi partai untuk menentukan wah ini orang-orang yang bisa kita usung gitu. Ya. Jadi Bang Nito mau katakan bahwa hai partai politik silakan lihat hasil-hasil survei ini yang kemudian menunjukkan nama-nama yang diinginkan oleh publik setidaknya begitu. Paling tidak parameter yang awal yang bisa kita pegang itu adalah hasil daripada survei ini. Karena memang kita belum melakukan kampanye akbar gitu loh, kampanye pekerjaan-pekerjaan politik ya, di masa Pilpres itu. Tetapi paling tidak kan survei-survei ini sudah mengantar kita melihat rekam jejak daripada calon-calon ini sehingga menimbulkan alasan bagi kita untuk memilih dia atau tidak seperti itu. Oke, tapi seringkali kemudian kita melihat ya Mas Denny juga Bang Rinto bahwa partai politik ini punya pertimbangan yang lain kan tentu. Ada yang kemudian mengatakan kami tidak melihat capres dari elektabilitas, dari kepopuleran dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman di teman Ganjar, di para relawan ini mencermati narasi-narasi dari parpol yang kerap kali menyatakan bahwa elektabilitas bukan menjadi faktor utama dalam pemilihan. Iya, itu kan sebenarnya kan hak prerogatif dari partai yang bersangkutan ya. Bagaimanapun mereka punya hak untuk mengatakan demikian, tetapi yang tidak bisa ditutup mata adalah bahwa di satu sisi ketika mereka menyampaikan bahwa mereka ini tidak tergantung pada popularitas atau elektabilitas, tetapi di sisi lain publik itu sudah memacu sedemikian tinggi sehingga nama ini terus muncul gitu. Sehingga bagi kami ini yang mengakibatkan partai itu tidak punya alasan untuk tidak menjawab respon publik itu sebagai capres. Itu bagi kami. Oke, ini quote. Jadi partai tidak punya alasan untuk tidak merespon hasil survei atau yang mengabaikan hasil survei atau popularitas atau elektabilitas itu. Oke. Buat Bang Rinto sendiri, apa dari pencermatan Anda, dari kacamata Anda, apa yang membuat Pak Ganjar ini selalu moncer dan trennya cukup positif yang tadi juga disampaikan oleh Mas Denny? Ya, bagi kami kalau kita dari aspek perspektif relawan, tadi juga sudah sempat ada pengantar dari narasumber pertama. Kalau kami melihat bahwa Pak Ganjar ini kenapa kami terus bekerja keras untuk mengupayakan supaya dia ditetapkan sebagai capres. Karena kami melihat ada satu sisi positif,
ada beberapa hal-hal positif yang kami lihat dari Pak Ganjar. Yang paling utama itu adalah pertama, Pak Ganjar inilah yang menurut kami bisa menerima transfer program yang telah dicanangkan, telah ditetapkan oleh Pak Jokowi selama masa pemerintahannya untuk kemudian dilanjutkan. Dan setidaknya ada jaminan bahwa program yang sedang dijalankan Pak Jokowi itu akan bisa diselesaikan, dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Itu alasan paling utama bagi kami. Kenapa kami harus menentukan pilihan kepada Pak Ganjar Pranowo. Mas Denny, kembali ke surveinya SMRC. Dalam potret yang kemudian jika duet masuk ke putaran kedua dengan Pak Prabowo, Pak Ganjar tetap unggul. Nah ini bagaimana temuan-temuan dari SMRC sebenarnya soal ini? Ya, yang penting diingat adalah dalam survei ketika yang bersaing lebih dari 2 nama, tidak ada satupun calon yang mendapat dukungan dominan di atas 50%. Itu artinya sesuai aturan main harus ada putaran kedua. Kalau ada lebih dari 2 calon. Dan yang masuk siapa ke putaran kedua? Per Desember 2022 terakhir survei SMRC dilakukan, maka yang paling berpeluang itu yang pertama Ganjar kalau beliau maju, yang kedua adalah Prabowo dan Anies itu punya kans yang relatif sama gitu ya. Kemudian dalam survei Desember juga kami melakukan simulasi pilihan jika hanya 2 nama yang maju, yaitu Ganjar melawan Anies, itu hasilnya sangat dekat 43-40 tadi kita sudah dilihat dalam tayangan ya. Namun yang juga lihat belum ada keseimbangan sosialisasi, belum ada kesamaan tingkat popularitas dari tokoh secara kuantitas. Ganjar yang kenal baru 75%, Anies sudah 86%. Kemudian untuk melihat sejauh mana prospek ke depan, SMRC melakukan analisis dengan cara mengisolasi data dari mereka yang sama-sama kenal, tahu Ganjar dan tahu Anies. Nah, di kelompok pemilih yang seperti itu, bagaimana elektabilitas kedua tokoh tersebut? Ternyata kita dapatkan 52% untuk Ganjar dan 39% untuk Anies, sisanya masih belum menentukan pilihan. Artinya dari analisis itu ada prospek yang cukup positif atau sangat positif bagi Ganjar untuk bisa memenangkan pilihan presiden di putaran kedua jika beliau maju. Apa yang terjadi dengan temuannya SMRC dengan Pak Prabowo Subianto sampai kemudian bisa tersalip oleh Pak Anies, bahkan kalau masuk ke putaran kedua Pak Prabowo dihitung tidak masuk begitu dalam putaran kedua? Ya, ada indikasi penurunan suara Prabowo dalam 2 tahun terakhir ya. Penurunan suara. Penurunan dukungan publik terhadap Prabowo itu terdeteksi dari survei ke survei dan itu sangat predictable karena ya ketika Pak Prabowo sudah hampir semua orang tahu dari 2 tahun atau 3 tahun bahkan 4 tahun yang lalu, sementara tokoh-tokoh lain belum banyak dikenal, saat itu kan pilihannya orang ya memilih Prabowo karena tidak tahu calon yang lain. Tapi begitu nama-nama lain sudah mulai banyak dikenal, maka ada pilihan yang lebih banyak bagi publik untuk memilih. Dan di sanalah kemudian dukungan mengalir kepada Ganjar, dukungan mengalir kepada Anies, sementara Prabowo ketika ada calon yang naik pasti ada yang turun kan. Nah, itulah yang terjadi pada Prabowo. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini Pak Prabowo adalah capres terkuat? Bagaimana dengan apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi hari ini, bahwa elektabilitas Pak Prabowo ini potensial tertinggi. Banyak yang kemudian membaca ini adalah sebuah dukungan juga, Mas Denny. Tapi dijawab nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.